Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah hadir untuk menonton video ini. Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film Blue Ridge yang dirilis pada tahun 2020. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah dan anak sedang berkendara menggunakan mobil. Sang ayah bernama Justin, sedangkan anaknya bernama Maddie. Justin merupakan mantan tentara yang kini berprofesi sebagai sheriff di kota Blue Ridge. Mereka berdua akan pergi ke kota tersebut untuk menemui ibunya. Namun mereka terlebih dahulu mampir ke warung milik Harvey untuk membeli roti. Justin merasa janggal saat melihat kondisi warung yang cukup berantakan. Ia curiga kepada si penjaga kasir yang terlihat gugup saat dirinya menanyakan sesuatu. Merasa sudah terdesak, pria itu mencoba menyerang Justin. Ternyata ada dua orang lainnya yang sedang menyandera Harvey di sebuah ruangan. Justin segera menghabisi mereka semua dengan mudah. Harvey sendiri merupakan kawan lamanya Justin saat masih bertugas di medan perang. Tidak berselang lama, anak buahnya Justin bernama Deputy Thompson sudah tiba di lokasi. Ia diminta untuk mengamankan para komplotan perampok. Dikarenakan Justin sendiri harus segera pergi untuk menemui sang istri. Festival apel sedang berlangsung di kota tersebut. Seorang pengembang atau orang yang berpengaruh buat pembangunan di kota Blue Ridge sedang memberikan sebuah pidato kepada para penduduk sekitar. Wanita itu bernama Vivian. Kita sebut saja dia Vivi. Sementara itu terlihat istrinya Justin bernama Ellie sedang menunggu kedatangan mereka. Singkat waktu mereka pun tiba di lokasi. Baru saja sampai, Justin sudah mendapat laporan dari Deputi Becky bahwa Vivi baru saja tewas dibunuh oleh seseorang. Saat itu juga mereka segera menyelidiki kasus tersebut. Becky mengatakan kalau jasad Vivi pertama kali ditemukan oleh wanita bernama Nancy. Wali kota Brady meminta kepada Justin untuk segera membereskan masalah ini. Sebab hal seperti itu sebelumnya tidak pernah terjadi di kota Blue Ridge yang terkenal tentram dan aman. Mereka mulai mengidentifikasi jasadnya Vivi. Ditemukan luka memar di bagian kepala, serta pergelangan kaki yang patah. Dugaan sementara Vivi tewas akibat hantaman benda tumpul. Penyebab pembunuhan kemungkinan dipicu oleh materi pidato yang disampaikan oleh Vivi mengenai pembangunan kota tersebut menjadi lebih modern. Rencana tersebut sangat sulit diterima oleh penduduk sekitar. Bisa jadi pelakunya salah satu orang yang sedang berada di sana. Becky menjelaskan latar belakang mengenai Vivi, kalau dirinya menikah dengan seorang pria bernama Lem. Akhirnya Justin memutuskan untuk mencari Lem. Singkat waktu, Justin tiba di sebuah peternakan. Dirinya bertemu dengan pria tua bernama Jim. Justin menanyakan tempat tinggal Lem, sekaligus soal keberadaan dirinya di lokasi festival. Saat itu juga Justin menambahkan Jim ke dalam daftar salah satu terduga pelaku. Tidak lama kemudian Justin tiba di rumahnya Lem. Pintu rumah itu sedikit terbuka dan tampak sepi. Justin mencoba masuk untuk memeriksanya. Ternyata ia menemukan Lem sedang asik bermain video game. Justin langsung menginterogasi Lem. Ia mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mengetahui soal kasus kematian istrinya, karena dia seharian hanya berada di rumah sambil bermain game. Tetapi Lem menaruh curiga terhadap ayah mertuanya yang bernama Cliff, dikarenakan dirinya pernah punya masalah pribadi dengan Cliff. Justin meminta Lem untuk tetap tinggal di rumah, sementara kasus tersebut akan tetap diselidiki oleh Justin dan anggotanya. Mereka semua mulai menyelidiki setiap bukti untuk mengungkap motif kematian Vivi. Mereka menduga kalau semua itu terjadi akibat perebutan lahan di suatu wilayah. Akan tetapi Becky mencurigai Cliff ayah kandungnya Vivi sendiri. Sebab pembunuhan bisa terjadi akibat keserakahan salah satu pihak, di mana seharusnya lahan tersebut dibagi rata kepada Lem suaminya Vivi. Karena sudah terlalu malam, Justin serta anak buahnya memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan esok hari. Hari pun telah berganti. Justin dan Becky sedang menuju ke tempat kakek Cliff. Setibanya di sana, mereka dihadang oleh dua penjaga wilayah tersebut. Tapi perkara tersebut bukan hal yang sulit untuk Justin. Akhirnya Justin tiba di lokasi dengan membawa dua anak buahnya Cliff. Justin menemui Cliff dengan niat untuk menjelaskan mengenai kasusnya Vivi. Saat itu juga Justin melontarkan tuduhan kalau Cliff pelakunya. Tetapi Cliff menegaskan kepada Justin kalau dirinya bukan merupakan pelaku pembunuhan. Cliff juga bilang kalau tanah di kawasan itu milik keluarganya. Cliff juga menantang Justin untuk bisa menemukan pelakunya dalam waktu 3 hari. Justin dan Becky mampir sebentar ke warungnya Harvey.
Mereka beristirahat sejenak sambil memikirkan bagaimana caranya agar kasus tersebut segera terungkap. Karena mereka juga belum bisa memastikan siapa pelaku sebenarnya. Justin menghubungi Thompson untuk menanyakan kabar soal Lem. Ia juga menyuruh Thompson untuk membuat surat perintah penangkapan Lem. Thompson juga bilang kalau Lem telah berbohong kepada Justin. Ia menemukan sebuah bukti berupa foto kalau Lem saat itu berada di festival. Thompson memberitahu kepada Justin kalau Lem saat ini sedang berada di pemakaman. Justin pun segera pergi ke tempat Lem berada. Justin langsung terus terang soal keberadaan Lem pada saat kejadian. Lem diminta berbicara secara jujur. Ia mengetahui kalau Vivi mencoba berbaur dengan penduduk setempat. Bahkan isi pidato itu sudah ia buat secara matang, dengan harapan masyarakat setempat menyukai apa yang ia sampaikan. Lem sempat memiliki firasat kalau apa yang akan dilakukan istrinya bisa membawa dampak buruk. Jadi alasan Lem berada di festival dirinya hanya ingin mengawasi istrinya. Namun di sana ia sempat bertemu dengan seorang wanita bernama Elizabeth Wade. Wanita itu merupakan istri dari musisi yang bernama Jeremiah Wade. Lem mengaku kalau keluarga Wade pernah memiliki tanah di wilayah itu. Seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan kembali kepemilikan tanah tersebut. Mengetahui itu, Justin menaruh curiga terhadap Jeremiah dan istrinya. Justin mendapat informasi kalau keluarga Wade dan keluarga McGrath sedang bermusuhan. Justin pun meminta Becky untuk menunjukkan keberadaan Jeremiah. Setibanya di sana, Jeremiah langsung mengetahui maksud kedatangan Justin. Akan tetapi Jeremiah mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Bahkan perselisihan antara keluarga mereka sudah terjadi sejak lama. Jeremiah membalikan pernyataan kalau keluarga McGrath haus akan kekuasaan. Justin berunding dengan Becky bahwa saat ini mereka sudah tidak terpacu dengan motif, tetapi lebih mengutamakan bukti-bukti untuk bisa memecahkan kasus itu. Seketika Thompson datang, namun hal itu justru membuat Justin khawatir kalau Lem tidak ada yang mengawasi. Akhirnya mereka semua menuju ke rumahnya Lem untuk memastikan ia tidak pergi. Saat tiba di sana, mereka menemukan Lem sudah tewas terjatuh dari balkon rumahnya. Thompson merasa bersalah atas kejadian itu, namun Justin menjelaskan kalau itu bukan salahnya Thompson. Saat itu juga ia diminta untuk mencari dan menangkap Cliff, karena Justin yakin kalau menantunya tewas akibat ulahnya Cliff. Becky menemukan bukti sebuah peluru bersarang di tubuhnya Lem. Sudah jelas kalau Lem tewas ditembak oleh seseorang. Dari jenis peluru itu mereka akan melacak pemilik senjata api tersebut. Namun tiba-tiba Justin sadar ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Justin segera mengejar orang itu, namun ia tidak berhasil menangkap karena kehilangan jejaknya. Justin kembali bertemu dengan Jim di rumahnya. Justin meminta Jim untuk memanggil istrinya yang bernama Nancy agar keluar. Ia menanyakan soal aktivitasnya pada hari itu. Namun Nancy mengatakan kalau dirinya seharian hanya berada di rumah. Karena tidak ada yang mencurigakan, akhirnya Justin memutuskan untuk segera pergi. Keesokannya, mereka mengadakan pertemuan dengan wali kota Brady. Justin menunjukkan sebuah peta wilayah kota Blue Ridge. Terlihat kalau kawasan itu dilintasi sungai. Justin berasumsi kalau bukti pembunuhan bisa terjadi akibat ingin menguasai sumber air yang lebih. Dikarenakan ia juga pernah membunuh saat bertugas di area gurun demi mendapatkan air. Justin menetapkan Jim dan istrinya yang melakukan pembunuhan itu, dikarenakan mereka merupakan salah satu keluarga yang bekerja sebagai petani sekaligus peternak sapi. Hal itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan ternak dan kesuburan ladang mereka. Namun wali kota Brady tidak ingin tuduhan itu hanya sebuah omong kosong, karena ia tidak ingin Justin bertindak ceroboh atas tugasnya. Seketika datang Jeremiah ke kafe milik istrinya Justin hanya untuk sekedar ngopi. Tidak ingin membuang waktu, Justin dan anak buahnya segera pergi bertugas. Tak berselang lama, Cliff datang menemui Jeremiah di sana dalam keadaan mabuk. Cliff mengancam akan membunuh Jeremiah karena menurutnya ia yang telah membunuh anaknya. Kondisi antara mereka berdua semakin memanas. Ellie langsung membentak mereka berdua agar mereka tidak membuat kekacauan di kafenya. Sementara itu Justin segera melakukan penangkapan terhadap Jim beserta istrinya. Namun Jim menyangkal kalau ia tidak melakukan tindak kriminal sama sekali. Ia juga menegaskan kalau mereka justru orang yang beruntung dengan pernyataan Vivi saat pidato. Karena rencana pembangunan itu akan menaikkan harga sewa tanah dan bisa menguntungkan bagi Jim. Bahkan sapi yang ia miliki hanya 1 ekor. Dari situ timbul pertanyaan bagi Justin mengenai pemilik dari semua sapi tersebut. Ellie menghubungi Becky untuk memberitahu kepada suaminya kalau Cliff dan Jeremiah akan saling bunuh di area kafe miliknya.
Demi keselamatan istri dan anaknya, akhirnya mereka semua segera menuju ke kafe. Dua belah pihak saling berhadapan. Ternyata Jeremiah telah memanggil pasukannya untuk menghadapi Cliff. Namun Cliff juga tidak ingin kalah. Ia juga telah menyiapkan beberapa anggotanya. Kedua kubu dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Ellie mencoba menghentikan mereka sebelum suaminya tiba di lokasi. Secara bersamaan, Justin hadir di tengah-tengah untuk menenangkan mereka. Di sini juga ia menjelaskan kalau Jeremiah tidak bersalah atas kematian Vivi. Justin menantang mereka apabila masih ingin melakukan kegaduhan, mereka harus menghadapi dirinya terlebih dahulu. Bagaimanapun Justin merupakan pihak berwajib yang sangat berwenang atas kenyamanan kotanya. Akhirnya kedua belah pihak mengurungkan niatnya. Justin juga berpesan kepada Cliff kalau ia akan segera menangkap pelakunya. Karena kali ini ia benar-benar tahu dan yakin identitas si pembunuh. Di hari yang sama, Justin kembali mengunjungi warung milik Harvey. Namun kali ini dirinya sudah tahu kalau Harvey merupakan orang di balik kasus kematian Vivi dan Lem. Ia menjelaskan semua bukti kepada Harvey. Bahkan Justin menemukan simbol di kandang sapi itu, di mana simbol tersebut merupakan inisial dari identitasnya, yaitu Harvey Harrison. Jadi jelas kalau semua sapi itu miliknya. Bahkan peluru yang bersarang di tubuhnya Lem berasal dari senjata milik perampok yang sebelumnya beraksi di warungnya Harvey. Kemudian Harvey gunakan itu untuk membunuh Lem. Harvey sudah tidak bisa berkutik ketika semua fakta mulai terungkap. Ia mencoba menyerang Justin. Begitupun dengan Penny, istrinya yang mencoba menyerang juga. Akan tetapi Thompson dan Becky dengan cepat hadir di lokasi. Akhirnya tindakan pasutri tersebut bisa diredam. Penny pun mengakui semua tindakannya selama ini, bahwa mereka memang yang melakukan pembunuhan kepada Vivi dan Lem. Ia menjelaskan kronologi kematian Vivi. Sebab Penny sangat tidak setuju dengan adanya pembangunan itu. Karena penghasilan mereka hanya dari sapi-sapi yang mereka rawat di daerah sekitar sungai. Bahkan ia telah membuat kontrak sewa dengan ayahnya. Akan tetapi Vivi tidak menanggapi pernyataan Penny. Emosi yang sudah meningkat membuat Penny tidak sengaja mendorong Vivi sehingga kepalanya terbentur oleh batu. Penny memberitahu kematian Vivi kepada Harvey. Jadi mereka berdua juga memutuskan untuk membunuh Lem. Dengan rasa menyesal, Penny meminta maaf. Namun yang namanya keadilan harus tetap ditegakkan. Mereka berdua pun harus menerima konsekuensi atas tindakannya itu. Justin menemui Cliff di pemakaman Vivi. Bahkan Cliff sangat berterima kasih karena Justin telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan anaknya. Setelah bertugas dalam kasus yang cukup rumit, Justin mendapat apresiasi baik dari warga sekitar, bahkan dari anak buahnya sendiri. Ia juga berniat mengajak Ellie untuk kencan. Akan tetapi dirinya sangat sibuk. Justin diminta mengajak Maddie untuk pergi jalan-jalan. Akhirnya keadaan kota itu menjadi lebih tentram dan damai. Bahkan keluarga Wade dan McGrath bisa dibilang sudah tidak ada masalah lagi di antara mereka. Film pun selesai. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan oleh Vivi untuk kemajuan kota itu memang sangat sulit diterima oleh banyak orang. Namun salah satu pihak justru bertindak ceroboh. Harvey dan Penny sudah lebih dulu takut akan kehilangan mata pencaharian. Rasa emosional membawa petaka bagi mereka berdua. Bagaimanapun sebuah keputusan memang terkadang sangat pahit untuk diterima. Bahkan untuk sebagian pihak merasa sangat dirugikan oleh sebuah kebijakan. Begitupun dengan sosok Justin serta anak buahnya yang berusaha payah mencari kebenaran. Meski mereka harus terlibat permasalahan dengan beberapa pihak, tetapi yang namanya kebenaran akan selalu menang atas kejahatan. Dan pastinya akan berakhir dengan hal yang jauh lebih baik. Sekian dulu rangkuman dari film Blue Ridge. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.